Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat di Masjid Mus'ab bin Umair yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat pertama di bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, as'adakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari ketiga daripada bulan Dzulhijjah 1446 Hijriyah. Dan Dzulhijjah ini selain tentunya kita maklum bersama terdapat 10 Dzulhijjah pelaksanaan ibadah kurban Idul Adha yang dilanjutkan dengan hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Juga Dzulhijjah termasuk syahrun min asyhuril hurum, satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan. 3 bulan berurutan, yakni sejak bulan lalu Dzulqa'dah, kemudian bulan ini Dzulhijjah, dan bulan selanjutnya adalah Muharram, serta 1 bulan lagi adalah terpisah, yakni bulan Rajab. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa di antara keutamaan daripada Asyhurul Hurum, kalaulah kita melakukan amal saleh, amal kebaikan, amal ketaatan di momen Asyhurul Hurum ini, maka akan dibalas dengan balasan pahala berlipat ganda. Pun demikian ketika kita melakukan perbuatan dosa, kedurhakaan atau maksiat, maka akan dibalas dengan balasan yang berat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berkenaan dengan Asyhurul Hurum yang kalau kita alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia adalah bulan-bulan yang mulia, maka kita bisa menggapai kemuliaan di bulan-bulan tersebut, utamanya adalah bulan Dzulhijjah. Bahkan seorang ulama waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra di dalam kitab Al-Ghunyah fi Thalibi Thariqil Haq, beliau menuturkan satu riwayat, Sayyidus syuhuri syahru Ramadan wa a'dhamuha hurmatan Dzulhijjah. Penghulu atau pimpinan dari bulan-bulan adalah bulan Ramadan, sedangkan yang paling utama adalah bulan Dzulhijjah
yang paling utama hurmatan halnya kemuliaannya adalah Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Maka dari itu hendaknya kita memaksimalkan amal saleh, amal ibadah, amal ketaatan khususnya di bulan ini, di bulan Dzulhijjah, dan kita berupaya menggapai kemuliaan yang hakikatnya dari Allah melalui amal-amal saleh yang bisa kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini. Lantas bagaimana agar kita bisa menggapai kemuliaan dari Allah terhadap amalan-amalan ini? Bagaimana agar kita menggapai kemuliaan tersebut? Maka sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah adalah orang yang bertakwa. Kerjakan amal-amal ketakwaan. Lantas amal-amal ketakwaan apa saja yang bisa kita kerjakan di bulan ini? Pertama yang bisa kita kerjakan tentunya adalah amal saleh, amal kebaikan. Kita semua disunnahkan melaksanakan segala bentuk ketaatan yang disebut sebagai amal saleh, khususnya pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Amal saleh itu, saudara sekalian, tidak terbatas pada amalan tertentu saja, sehingga amalan tersebut bisa berupa salat sunnah, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, puasa, maupun amalan-amalan lainnya yang tidak bertolak belakang dengan syariat dan tentunya diniatkan libtigha'i mardatillah, karena menggapai ridha Allah Ta'ala. Di dalam satu riwayat, di dalam satu hadis ada sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in. Rasul bersabda sebagaimana riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala yang melebihi amal saleh yang dikerjakan pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lantas para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasul? Rasul pun menjawab, ya, tidak pula amal itu adalah jihad fi sabilillah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, tapi ia tidak kembali alias meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah. Mengomentari hadis ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari jilid ketiga halaman 360 beliau menuturkan, wastudilla bihi ala fadli siyami asyri dzulhijjah lindirajil saumi fil amal. Hadis ini dijadikan dalil, dijadikan argumentasi keutamaan puasa di 10 hari pertama Dzulhijjah. Tentunya tidak termasuk di dalamnya adalah ketika 10 Dzulhijjah saat Idul Adha. Sebab puasa masuk dalam amal ibadah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, guna menggapai kemuliaan di bulan Dzulhijjah yang termasuk satu di antara bulan yang dimuliakan, kita bisa mengerjakan secara khusus puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, secara spesial disebut dengan puasa hari Arafah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa yasumu berpuasa tis'a Dzulhijjah pada hari ke-9 Dzulhijjah wa yauma Asyura, dan puasa pada 10 Asyura atau 10 Muharram, wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan beliau biasa puasa 3 hari di tiap-tiap bulan Qamariyah yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid, wa min kulli syahri awwal tsnain minasyahri wal khamis. Beliau juga puasa hari Senin dan hari Kamis. Ini menjadi dalil bahwa puasa tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah termasuk amalan yang sunnah kita kerjakan di bulan Dzulhijjah.
Yang ketiga tentunya ketika kita memasuki 10 Dzulhijjah di waktu duha dan di waktu yang telah ditentukan, kita mengerjakan salat sunat Idul Adha. Allah Ta'ala berfirman, fasalli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat. Para ulama menyebutkan, berpendapat salat di sini adalah salat Idul Adha. Lirabbika, karena Rabbmu, karena Allah Ta'ala. Wanhar, dan berkurbanlah. Yang keempat tentunya amal yang baik dan insya Allah mengundang datangnya kemuliaan ridho dari Allah Ta'ala adalah dengan berkurban. Bahwa tidak ada yang lebih dicintai oleh Nabi satu amalan di hari Idul Adha melainkan mengalirnya darah. Yang dimaksud adalah dengan melakukan pemotongan hewan kurban. Yang kelima, yang terakhir, amalan yang bisa kita kerjakan adalah memperbanyak zikir, utamanya yang kita kenal dengan zikir melafalkan lafal takbir, menggemakkan dan mengagungkan asma Allah. Namun bedanya antara Idul Adha dengan Idul Fitri, bahwa di Idul Fitri hanya ada takbir mutlak sejak maghrib malam 1 Syawal sampai khatib naik ke atas mimbar di 1 Syawal untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri. Namun dalam Idul Adha ada takbir mutlak seperti Idul Fitri, dan ada takbir yang disebut dengan takbir muqayyad. Kita kumandangkan sejak subuh 9 Arafah, berarti untuk tahun ini adalah insya Allah Kamis di tanggal 9 Dzulhijjah 1446 Hijriah, tiap-tiap waktu sampai hari ke-13 daripada Dzulhijjah, berarti hari tasyrik, sampai ba'da salat asar. Itu yang disebut dengan takbir muqayyad yang terikat oleh waktu-waktu salat. Semoga dengan amal-amal saleh, amal-amal ketaatan ini kita bisa mengundang datangnya kemuliaan, rahmat, ridho dari Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li walakum walisairi muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulil ajmin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Palestin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Gaza. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi bulan hadha Indonesia wa fi bulan muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan wal humuma wasyadaid wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jiranil kufaril mubtadi'in wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'idil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.